Baik. Baik. Gimana tadi perjalanannya, lancar gak? Lancar. Oke, alhamdulillah lancar ya. Tadi ke sini naik apa Nabila? Tadi kesini aku naik Grab. Oh, naik Grab. Oke. Sebelumnya gimana nih duduknya, udah nyaman belum? Kayaknya majuan dikit nggak sih? Oke. Udah nyaman. Udah nyaman ya. Oke Nabila, gimana nih perasaannya hari ini? Perasaan hari ini cukup baik sih. Cukup baik. Oke. Cukup baiknya ini senang atau sedih atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja. Berarti senang, nggak terlalu yang senang banget gitu ya, nggak terlalu sedih banget gitu ya. Oke Nabila, sebelumnya aku mau berterima kasih nih, kamu udah mau datang untuk konseling kita pada hari ini. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalau untuk konseling kita itu bakal ada konseling kita itu kamu bilang aja kalau mau cerita di sini, karena kita akan kita ada asas kerahasiaan. Jadi apa yang kamu ceritakan di sini itu akan aku jaga rahasianya. Kemudian kalau untuk konseling kita pada hari ini itu sekitar 30 menit sampai mungkin 35 menit. Gimana nih, ada keberatan nggak dari Nabila? 30 sampai 35 menit. Cukup sih, cukup ya. Oke. Selanjutnya itu, jadi kita di sini ngobrol santai aja juga ya Nabila, jangan terlalu tegang-tegang amat, nggak usah terlalu formal juga ya. Di sini kan kemarin Nabila udah tes karirnya yang Riasek. Nah, di sini Nabila hasilnya menunjukkan kalau Nabila ini masuk ke tipe sosial. Benar. Nah, kalau boleh tahu gimana nih perasaan Nabila setelah mendapatkan ternyata Nabila ini tipe sosial? Setelah melihat hasil itu, apakah Nabila merasa itu cocok atau sesuai sama apa yang Nabila rasakan atau apa yang Nabila selama ini jalani? Ini jadi kan aku ngambil jurusan BK kan Kak. Terus aku tes reaseknya hasilnya sosial. Nah aku ngerasanya emang udah cocok sih di BK ini. Aku juga kan kayak suka ngobrol sama orang, suka berbaur sama orang. Terus juga aku suka dengerin cerita orang. Dan juga aku suka ngasih saran atau pendapat gitu. Aku ngerasa yang aku jalanin selama ini ya cocok. Cuman itu ya Kak, aku tuh bingung kalau misalkannya nanti pas lulus kuliah nih, aku ini mau kemana gitu. Kadang tuh bingung, apa aku jadi guru atau aku pengen fokus ke konselorku atau aku jadi dosen. Aku bingung Kak di situ gitu. Oke, berarti Nabila sekarang kamu merasa kalau hasilnya tuh sebenarnya cocok ya sama kamu. Iya. Tapi di sisi lain kamu tuh kayak masih ragu ya, apa yang sebenarnya apakah sebenarnya kamu punya kemampuan di bidang itu gitu. Oke. Nah iya Kak, jadi aku tuh takut, aku tuh suka doang loh sama hal itu. Tapi aku tuh takut juga di sisi lain, aku tuh gak ada kemampuan di bidang itu gitu. Nah, boleh nggak Nabila ceritakan kayak kegiatan yang paling membuat kamu nyaman atau
kayak kalau kamu ngelakuin itu semangat gitu. Boleh nggak? Kegiatan yang buat aku nyaman terus semangat. Jadi kegiatan yang buat aku nyaman atau semangat itu ya aku tuh suka kayak kumpul-kumpul organisasi gitu Kak. Yang aku lagi ikutin sekarang tuh BEM. Terus juga aku suka berdiskusi, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Sama aku suka dengerin cerita-cerita orang aja sih gitu. Jadi kayak kan teman-temanku pada tahu aku nih jurusan BK, jadi mereka kadang sedikit ada yang cerita atau konsul gitu. Jadi berarti kamu cukup nyaman untuk berinteraksi sama membantu orang lain ya? Iya benar Kak. Oke. Nah kalau di kelas nih, teman-teman kamu tuh biasanya melihat kamu kayak apa? Seperti apa? Nah, kalau kata teman-teman aku sendiri, aku tuh orangnya yang enak gitu loh, diajak cerita, yang diajak berdiskusi atau ngasih pendapat. Dan aku juga FYI gampang akrab gitu sama orang Kak. Gitu. Itu baik banget sih Nabila. Itu berarti nunjukin kalau kamu tuh memiliki, itu menunjukkan kalau misalnya kamu tuh memiliki kemampuan sosial yang cukup baik ya Nabila. Nah, Nah, pada konseling kali ini kita bakal mencoba nih lihat kecocokan antara potensi diri kamu sama pekerjaan tertentu. Nah, dari hasil tes ini kan terlihat kalau kamu ini punya kecenderungan dalam bidang sosial kan. Nah, kemudian kamu juga bidang komunikasinya juga baik, terus dan kamu tuh juga suka membantu orang lain. Nah, dari cerita kamu tadi, aku tuh melihat ada beberapa potensi yang cukup baik dan cukup menonjol. Kayak kamu mudah berinteraksi, terus kamu juga nyaman bekerja sama, ya kan? Terus kamu juga memiliki empati nih terhadap orang lain. Nah, namun hambatan yang kamu miliki itu adalah kamu ragu ya terhadap kemampuan diri sendiri untuk pekerjaan kamu gitu. Oke. Nah iya Kak, jadi aku tuh sering minder, terus aku juga sering suka kadang tuh gak percaya diri gitu loh Kak sama kemampuan diri aku. Karena aku kan teman-teman aku tuh banyak sih Kak pastikan di luar sana yang lebih hebat gitu. Jadi aku kayak sering merasa insecure aja. Wajar sih kalau kamu merasa seperti itu ya. Tapi kemampuan sosial itu tuh bukan hanya soal tampil hebat sih Nabila, melainkan tuh kayak bagaimana seseorang ini bisa memahami dan bekerja sama orang lain. Nah, dan dari hasil tes kamu ini, kemampuan itu tuh udah cukup ada di diri kamu gitu. Dan dari hasil tes kamu juga kan ada nih muncul beberapa bidang pekerjaan yang bisa yang cocok nih buat kamu, kayak konselor, terus guru, pekerja sosial, terus tenaga kesehatan, terus juga ada bahkan bidang komunikasi dan pelayanan masyarakat. Nah, menurut kamu dari beberapa itu mana yang paling menarik? Jadi konselor gitu. Ya karena aku udah menjalankan kuliah BK, jadi aku pasti lebih tertarik ke konselor kan. Nah, apa alasan kamu tertarik sama bidang itu? Yang pertama pasti kan karena aku udah ngejalanin jurusan perkuliahan yang aku jalani sekarang. Terus yang kedua karena seru loh di BK itu, kayak banyak teori,
terus juga Terus karena aku suka senang bisa bantu orang lain, nggak sampai orang. dan aku juga pastinya seneng gitu loh kalau misalnya bisa ngedengerin cerita orang lain, terus ngebantu orang lain, problem solving, memecahkan masalah sendiri. Itu udah sesuai sih dengan tipe sosial yang kamu miliki ya Nabila. Nah, orang dengan tipe sosial ini biasanya lebih nyaman pada pekerjaan yang melibatkan interaksi, terus membantu, habis itu membimbing dan kerjasama kan dengan orang lain. Berarti hasil tes ini lumayan sesuai ya. Iya, sesuai. Oke, nah ini cukup sesuai dengan gambaran diri kamu. Nah, tetapi hasil tes ini bukan penentu kamu, penentu mutlak buat diri kamu. Nah, hasil tes ini hanya membantu kamu mengenali potensi dan arah yang mungkin cocok nih buat kamu. Nah, yang paling penting itu kayak bagaimana kamu mengembangkan kemampuan itu. Kemampuan kamu ini bisa dilatih. Nah, kan nggak semua orang itu bisa langsung hebat ya sejak awal. Kayak bahkan guru atau konselor ini juga sekarang percaya diri itu pun juga dulunya belajar dan berproses gitu kan. Nah, yang penting adalah kamu ini punya minat dan dasar kemampuan yang sesuai. Nah, dari situ nanti kemampuan lainnya itu bisa berkembang melalui pengalaman, organisasi, terus latihan bicara, terus dan juga belajar. Nah, menurut kamu langkah kecil apa nih yang bisa kamu lakukan untuk mengembangkan kemampuan sosial kamu? Langkah kecil yang bisa aku lakuin ya pasti aku bakalan berlatih, dan juga aku ikut banyak organisasi. Terus di situ juga aku sambil ngelatih kemampuan public speaking aku biar lebih lancar lagi kalau ngomong gitu dan komunikasi sama orang lain. Bagus banget sih Nabila. Jadi kamu bagus banget Nabila. Berarti kamu akan coba lebih aktif lagi ya dalam berorganisasi. Terus kamu mungkin bisa ikut kegiatan yang banyak komunikasinya gitu ya. Nah, ada lagi yang mungkin ada lagi nggak yang mungkin bakal kamu lakuin? Belajar pede. Mungkin aku bakalan belajar pede ngomong depan orang lain. Oke, itu juga sangat baik ya Nabila. Nah, semakin sering dilatih, rasa percaya diri ini akan meningkat Nabila. Terus kamu bilang, kadang saya takut kalau ngomong. Kadang itu tapi ada rasa takut gitu loh, takut salah ngomong gitu. Rasa takut itu tuh wajar Nabila, tapi kayak jangan sampai membuat kamu ini berhenti untuk mencoba. Nah, orang yang berkembang ini kan bukan orang yang tidak pernah salah kan. Nah, tetapi orang yang mau belajar dari proses gitu. Nah, setelah ngobrol hari ini nih, bagaimana nih pandangan kamu tentang hasil tes karir tadi? Pandangan aku tentang hasil tes karir tadi, nah jadi sekarang saya lebih ngerti sih hasilnya itu ternyata sesuai loh, main mirip-mirip lah sama kemampuan saya. Cuman mungkin di satu sisi saya harus lebih berlatih lagi kalau ngomong depan orang banyak. Oke. Nabila, apakah kamu kayak masih merasa sangat ragu seperti sebelumnya sekarang? Udah nggak terlalu sih kak. Masih ada.
Nah, baik nih, artinya sekarang kamu ini mulai punya gambaran ya tentang potensi diri kamu. Oke, baik Nabila. Dari pertemuan hari ini kan kita bisa lihat nih bahwa kamu ini memiliki kecenderungan tipe sosial ya, yaitu senang berinteraksi, membantu orang lain dan juga bekerja sama nih dalam kelompok, kayak bidang seperti guru, konselor, atau pekerjaan sosial yang cukup sesuai nih dengan potensi yang kamu miliki. Nah, dan tadi juga kita udah membahas nih, sebenarnya kamu ini memiliki kemampuan komunikasi dan empati yang cukup baik. Nah, hanya saja kamu ini masih sering merasa ragu dan kurang percaya diri ya. Nah ya Kak, ternyata saya tuh selama ini sering fokusnya sama kekurangan diri saya gitu loh Kak. Betul, padahal kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing kan. Nah, yang penting itu kayak bagaimana seseorang ini mau nih mengenali dan mengembangkan potensinya gitu. Nah, kakak berharap setelah ini kamu ini mulai lebih berani mencoba ya, untuk mencoba hal-hal baru yang bisa membantu perkembangan diri kamu gitu, terutama dalam kemampuan kamu komunikasi, aksi sosial, terus bisa percaya diri gitu ya. Iya Kak, saya mau lebih aktif lagi analis dari ini. Oke, bagus sekali Nabila. Jadi kita tidak perlu langsung sempurna. Jadi mulai aja dari langkah kecil ya. Nah, nanti kemampuan dan rasa percaya diri kamu ini akan berkembang nih seiringnya proses. Nah, kalau nanti di tengah proses kamu merasa bingung atau kembali ragu, kalau nanti di tengah proses ini kamu merasa bingung atau kembali ragu sama diri kamu, nah kamu juga tidak perlu terlalu memendam semuanya sendiri. Kamu juga bisa cerita ini atau minta bantuan atau kamu mencari bantuan nih supaya pikiran kamu ini tidak terlalu berat, itu ya Nabila. Nah, kakak senang banget nih karena hari ini kamu mau terbuka dan mau mengenali diri sendiri lebih dalam lagi. Nah, itu tuh udah menjadi langkah yang bagus nih untuk perkembangan diri kamu ya. Makasih Kak, sekarang aku setelah cerita ini jadi ngerasa lebih lega. Oke, sama-sama Nabila. Tetap semangat ya, pokoknya karena kamu punya potensi yang baik dan masih banyak nih kesempatan untuk kamu berkembang. Iya Kak. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kamu ya lebih yakin dengan diri sendiri dan arah yang kamu ingin capai. Udah, mungkin kita akhirin ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Nabila. Terima kasih banyak juga Kak.